Jangan pernah bergantung kepada siapapun di dunia ini, karena bayanganmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap. Ingat, infak subuh di teras dakwah, kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan. Tenang Pak Lurah, ada aku di sampingmu, tidak akan meninggalkan. Yang benar. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya ini teman-teman semuanya? Sehat ya? Sehat? Semangat ya? Semangat. Harus semangat. Iya. Untuk menggapai ridho Allah itu harus semangat. Masya Gak Allah. boleh kelelar kan Mbah? Gak boleh seperti bakul semongko. Gelundang. Setuju. Kode sih Mbah, ben iso jawab aku. Oke, siap. Ini kita masih nunggu Gus Bobo ya? Gus Wowo, Ya. insyaallah enduwe katanya. Iya, baru landing ya. Itu beliau. Oh itu bukan? beliau, Masya Allah sudah datang bersama anak istrinya. Oke. Di sini sudah pada berkeluarga? Ya kasihan ya Oh, ampun. Gigi tahun pirong. Berarti ini mahasiswi selak semua dajal ya? metu ngurung rabi-rabi. Nek lemon wisatawan ora rabi-rabi engko jodohmu dajal. Wisatawan aku sih diwedeni ngono kuwi ya wisatawan kuwi. Wisatawan ya luar biasa. Luar wisatawan. biasa. Kalau mas-masnya sudah ada yang nikah? Allah. Satu. Iya, yang lain masih pengairan semua ya. Karena katanya kalau udah berumah tangga itu lengkap katanya separuh imannya itu. Iya, Katanya lengkap. separuh agama ya. Separuh agamanya itu lengkap iman. Iya, saya doakan Pak O juga segera menikah ya. Ada Kak Iqbal. Kita sapa dulu Mas Iqbal iya. Faiz, Masya Allah. Apa kabar? Kedatangan senior saya, MC kondang, MC terkenal, presenter, host segala macam. Wah lengkap pokoknya. Guru public speaking ada Mas Iqbal Faiz, Masya Allah. Apa kabar Masya Mas Allah. Iqbal? Mas Iqbal Sehat? Faiz, ini produk grogi gitu kan Mas Iqbal. Iya, ada senior. Ini. Masuk kebalik. Kebalik Mas, Kebalik, kebalik Mas. kebalik. Kebalik, kebalik. Dari mana Gus Wowo? Saya kualek kita iki Apa? antum sing tengah. Kok setengah? Situ rata MC neng kene kok diulik di sini Pak Auto. Oh, bukannya saya nge-MC kan Gus Wowo. Ya, udah datang toh. Ah, Udah gantian antum yang nanti diulik. Serba bisa kok pokoknya Jaya Sagu. Iya. Halo, Gus. Alhamdulillah, iya Mas. Masya Allah. Yang perlu dipercepat itu salah satunya adalah ngopi ya ternyata ya. Yang nyimak IG-nya, yang nyimak IG-nya Gus Bobo, salah satu yang dipercepat itu adalah ngopi ternyata. Ngopi. Ngobrol perkara Iman. Masya Istri Allah. juga. Apa? Istri juga. Apa? Ngobrol perkara istri juga. Oh, ada yang kode ini. Mas Iqbal Faiz, misal ada temennya yang masih belum menikah, monggo ini yang Saya tengah ini butuh belum. diajari public speaking untuk speak. Mungkin butuh privat gitu kayak Iqbal. Iya, sama Mas Iqbal aja nanti kalau Siap. public speaking ya, speak ya. Speaking. Iya. Lama nggak ketemu. Saya mau dikulik agak deg-degan juga nih. Kok biasanya saya mengapit sekarang diapit ini. Agak deg-degan. aman ya. Aman, insya Allah aman. Ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang Mas Oge. Profilnya saya kenalin dulu ya, Mas Oge ini dulu seorang juragan ya, juragan kafe. Jadi ada di sekitar tahun berapa ya, lupa 2003 apa 2000 berapa ya Pak Au ya? Ya awal 2003. Awal 2003 itu ada salah satu pionir kopi namanya On Coffee. Itu salah satu tempat yang viral ya pada waktu itu ya. Kafe pertama bisa diomongkan kafe pertama di Jogja? Yo enggak juga, ada beberapa. Salah satu yang pertama. Salah satu pionirnya ya. Ya, salah satu. Iya, itu On Cafe itu beliau yang memilikinya. Dulu ya. Ada di Sagan kalau nggak salah dulu, di Sagan itu tempat nongkrong waktu zaman saya kuliah ya viral On Cafe ya. Ya. Terus Alhamdulillah. perjalanannya nanti ceritain nanti sampai sekarang alhamdulillah beliau hijrah dan menjadi amir dari Terang Jogja sekarang ya.
Dijawab sih. Insya Allah. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan Pak O. Ini ngobrolan ringan aja dan semoga nanti insya Allah bermanfaat. Bagaimana kisah hidup Pak O bisa menemukan kembali jalan pulang. Wah, luar biasa. Jadi saya harus cerita di sini ngoceh ini. Iya nanti. Tapi tipis-tipis dulu aja. Insya Allah Ya. nanti setelah Isya nanti kita akan agak dalam gitu ya Gus Bapak ya. Yes. Seperti Asik. tema hari ini adalah urip mati melu Gusti. Nek dhisik melu Dalam sapa Pak O? Kalau dhisik ikut sapa? Melu sing ajeb-ajeb. Dunia malam lewat dulu ya. Dulu di mimbar, alhamdulillah sekarang ganti mimbar. Oh. Gitu. Dulu mimbar apa? Dulu mimbar yang ya bisa loncat-loncat. Oke. Gitu loh. Mimbar kemaksiatan, nauzubillah. Nauzubillah. Dulu sering loncat-loncat juga ya. Apa? Jurus tupai ya dulu ya. Jurus tupai, betul. Oke. Sering injak-injak meja. Oh. Oke, yang pernah ke sana pasti tahu. Iya. Masih ada di pojok Jalan Magelang sana itu. Jelas gitu. Yang belum pernah ke sana jangan ya. Cukup kita saja yang sudah pernah, itu bukan ngajari tapi kita nanti bisa kita ambil ibrohnya saja. Jadi ada yang bilang kalau belum dicoba itu kayaknya belum afdol. Tapi jangan kalau hal seperti itu jangan dicoba. Cukup tanya saja sama orang yang pernah mengalaminya, bisa tahu experience-nya apa saja, pengalamannya seperti apa. Nanti ibrahnya bisa diambil. Jadi nggak harus nyoba sendiri. Itulah kenapa ada beberapa teman yang dulu memang hidup di dunia yang sedikit suram ya, abu-abu, gelap, pokoknya begitu. Dan mungkin Allah mentakdirkan untuk mengambil ibroh dari teman-teman yang sudah hijrah dari dunia seperti itu, sehingga teman-teman di sini nggak usah nyobain. Ngapain tuh nyobain? Wong sing kene wis pindah apa meneh wono arjajal, rugi tuh. Iya kan Pak O? Sepakat, karena Ya. sesuatu yang buruk itu tidak harus dicoba. Karena banyak kasus kalau kita sering nonton di TV kan awalnya sih coba-coba, lama-lama kebablasan. Lengotelan ya. Buat anak coba-coba nih. Langsung disemprit polisi lengotelan. Telan rel. Leman mana telan. Gimana Gus? Nanti lagi tipis-tipis dulu tentang orang-orang yang dulu seperti wong telu iki wis tau ngalami lah zaman kaya ngono. Untuk kembali lagi itu memang bukan hal yang mudah. Pasti banyak sekali cobaannya, rintangannya, ujiannya. Itu bisa di prolog sedikit Gus sebelum kita nanti masuk Isya. Ini tinggal dikit lagi nih Isya. Ya kalau setiap orang pasti memiliki masa lalu kan gitu, baik itu baik ataupun buruk. Tapi yang jelas setiap manusia itu memiliki kesalahan kan gitu, kecuali para nabi kan gitu yang maksum gitu kan. Maknanya bukan berarti kesalahan, yang namanya dosa tetaplah dosa gitu kan. Walaupun itu ada ada kategorinya dosa kecil atau besar, tapi setiap orang. Jadi bahkan kita yang mungkin alhamdulillah tidak pernah misalkan terjerumus di sifatnya sing levelnya berat gitu, itu bukan berarti dosaku ra oke, bukan gitu juga. Jadi meskipun dosanya apa gitu kan, belandang ke SPP misalkan atau mungkin apalah menyakiti hati orang atau apa kan gitu, bukan berarti aku tidak pernah terjerumus di kemaksiatan yang sifatnya mungkin narkoba, wanita dan sebagainya. Itu untuk diri kita menilai diri kita, bukan kita menilai orang lain. Itu bukan berarti kita terus aku aman atau gimana. Begitu juga sebaliknya gitu kan. Maknanya seberapapun dosa yang kita lalui itu tetap harus benar-benar kita tobati kan gitu. Karena besar ataupun kecil kembali semua tinggal endingnya kan gitu. Kan gitu. Kalau kita lihat kisah-kisah para sahabat Nabi, itulah orang-orang yang, makanya sebenarnya kalau saya pribadi sebenarnya kalau menyebut kata hijrah itu terlalu sakral dan keramatnya kan gitu. Karena menurut saya hijrah itu para sahabat itu, Umar bin Khattab itu kan dan kawan-kawan itu hijrah.
Wah, kayak hijrah tenan. Real ya itu. Oh, nah kita kan mungkin hijrih ya, cilik ya. Cilik ya. Nanti saya ngalor ngidul gitu kadang mau aku hijrah nih, wah sesuk meledo meneh gitu. Tapi nah hijrah ya sahabatin Nabi itu. Jadi hijrah nggak hanya berpindah tempat, tapi betul-betul berpindah keyakinan dalam arti yakin betul sama Allah dari Gusti, dari Kanjeng Nabi dengan segala aturannya, benar-benar sudah menyerahkan dirinya pada Allah dan Rasulnya, itu hijrah kan gitu. Ya kita mungkin islah perbaikan, under contraction, tapi rapopo, tinggal gampang ke bahasa ya hijrah gitu. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Jadi maknanya semua pasti ada jalan. Sudah Allah ceritakan orang-orang terdahulu untuk menjadi ibrah, untuk menjadi contoh gitu. Keos-keos orang terdahulu yang dikatakan jahiliyah, ternyata Allah tulis nama-nama mereka di Quran radhiyallahu wa ridwan, orang yang telah diridhoi dan mereka ridho pada Allah kan gitu. Jadi maknanya jangan dipersulit, nah gitu, karena sudah ada sampelnya nih. Nek ngomongnya sulit, wah mereka lebih sulit gitu, pada masnya gitu. Kurang lebih ngono sih ya, Pak. Siap. Oke. Karena ini sudah azan, insya Allah kita akan lanjutkan setelah sholat isya berjamaah di Masjid Teras Dakwah. Jadi sebentar kita tutup dulu ya. Ketemu lagi setelah sholat isya berjamaah di Teras Dakwah. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita kembali lagi. Wah, ini tadi sampai mana ya tadi? Oh, Gus Bowo tadi jelasin tentang bahwa yang belum pernah merasakan dunia itu, yang merasa dosanya kecil-kecil juga jangan jumawa, jangan terus merasa aman dan karena yang dinilai adalah nanti endingnya seperti apa. Jadi yang merasa aku kan belum dari kecil itu suci, wah isinya pengen sholat ngaji. Tapi sebagai manusia bolehlah kita untuk tetap istighfar, tetap muhasabah tentang kesalahan. Enggak mungkin selain Nabi itu maksum, jadi pasti ada dosa dan nanti yang akan dinilai adalah endingnya seperti apa. Jadi tetap aja jangan jumawa, jangan merasa aman tentang bahwa aku suci dari dosa gitu. Betul ya, gitu Gus ya. Nah ini kita akan mulai mendengarkan ya. Nanti akan Pak Oge ini akan Mas aja ya Mas Oge ini akan cerita tentang kisah hidupnya bagaimana dulu dari kehidupan yang gemerlap ya. Dodol lampu soalnya. Yang serba luar biasa. Arep ngopo-ngopo iso, mbok sing halal, mbok sing haram iso lah dituku. Terus malam ini bisa duduk bersama kita di sini, kita akan mendengarkan Mas Oge bercerita. Wah, Mas Oge siap cerita? Insya Allah. Oke, dari Muqaddimah dulu, monggo silakan. Mau tentang bagaimana perjalanan? Ngalir aja ya. Ngalir, oke, siap, monggo silakan. Saya iki ndadak juga ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, saya nih alhamdulillah baru pertama kali ini di teras dakwah. Biasanya di teras seturan. Saya ngerti bagi yang tahu, sorry. Di Res Cafe kan Gus. Jadi saya mau nyapa jamaah teras dakwah ya bagi. Jamaah terdakwah ya. Jamaah teras dakwah. Terdakwah itu bagus karena kita sejatinya hamba Allah ini kan tanda kutip terdakwah. Kan gitu. Nanti kan dihisap di sana apakah kita surga atau neraka, kan seperti itu. Begitu ya. Ini mungkin saya mau ngajak muhasabah aja gitu Gus, Mbak. Dulu kalau saya disuruh cerita ya memang dulu saya tahun 96 kebetulan sudah mengenal internet. 96 97. Jadi emang saya berawal berkiprah dalam dunia abu-abu sampai gelap awal dari situ ya.
Jadi saya mulai menggeluti belajar di dunia IT itu mulai dari 96 sampai dengan tahun 2002. Di mana waktu itu yang saya geluti adalah tentang bagaimana caranya menguras rekening-rekening orang dengan jalan pintu belakang. Kalau mungkin tahu bahasanya ya, anak yang paham IT di sini ya. Mungkin lebih tepatnya tuyultronik ya. Toyoltronic bener. Tuyul. Toyoltronic. Tuyul. Nah, di mana belum secanggih ini gitu kan zaman. Tapi teknologi sekarang kan, apalagi perkembangan internet zaman sekarang juga tidak secanggih, lebih canggih daripada dulu. Tapi kurang lebih tak lihat modelnya sama saja gitu kan. Jadi emang bergelut dari sana, saya menghimpun atau mencari uang dengan sebanyak-banyaknya. Juga waktu itu karena saya kecilnya juga pesantren nih Gus. Oh, dulu pesantren Kecilnya juga kecilnya. pesantren, jadi saya di situ punya niat, mari kita kuras orang-orang kafir ini hartanya gitu. Dengan cara sesakma dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu. Jadi ya waktu itu saya tidak pernah berpikir ini sebuah kemaksiatan atau seperti apa, karena saya seolah-olah merasa dulu waktu itu seperti Robin Hood ya, gitu kan. Oh, Robin Hood. Siap. Jadi memang sepanjang tahun itu saya mendapatkan segalanya lah. Segalanya, bahkan ada mungkin para seller-seller di sana atau para pemilik toko di luar sana atau para pemilik kartu kredit di sana itu mengeluh dengan menelpon atau mengirim email, itu saya abaikan. Karena buat saya siapa sih kamu gitu loh kan gitu. Ada yang menangis-nangis minta dikembalikan, ya saya prek aja. Tapi melangkah itu juga dalam dunia kemaksiatan juga tidak mulus-mulus juga. Ini saya kasih tahu juga. Kita dalam melakukan kemaksiatan juga tidak mulus-mulus aja, ada ujian juga di sana. Ini bahasanya klasik ya. Kita sering kan kalau hijrah itu banyak ujian. Dalam dunia kemaksiatan juga ada ujian itu. Ya salah satunya ada pengkhianat sehingga kita dikejar-kejar aparat dan segala macamnya. Ya singkat cerita memang saya pernah berada di dalam juga, tapi ini hanya sekilas cerita aja. Kemudian lepas dari dunia cyber, kalau kita biasanya dulu Cyber, ya, betul. dunia cyber, lalu saya mulai belajar bisnis. Belajar bisnis juga saya dapat juga dari internet juga, dari dunia maya. Bukan dunia Dani, dunia maya. Oke, siap. Gitu. Jangan serius-serius. Dimana di situ kan juga zaman segitu juga di luar sana saya juga banyak mempelajari tentang bukan hanya belajar tentang strategi backdoor dan segala macam, enggak, tapi juga saya mempelajari tentang bisnis-bisnis. Dan sekarang itu kan kalau dulu kan pure Google, kalau sekarang kan orang browsing tidak lewat Google gitu kan, lewat IG, lewat TikTok segala macam. Nah akhirnya saya lihat kok peluang untuk jualan kopi ini menarik, ini awal. Sehingga saya juga waktu itu bisnis bisa dibilang tanpa modal, karena semua peralatan juga saya dapat dari paman-paman saya yang di sana, paman Sam sana. Gitu. Yang paman yang gak kenal itu ya? Iya, ya alhamdulillah mereka ikhlas mau ngirim gitu kan. Jadi semua properti mulai dari mesin kopi zaman segitu saya ambil dari luar negeri, saya gak main-main lokal mas. Oke. Iya, dan alhamdulillah gratis. Itu kan kirim. Yang nandur kopinya Michael Jackson. Itu tahun 2003 kalau nggak salah. 2003 dan saya kasih nama itu OWN, Own Cafe. Dimana O itu oke, jelas. Ya kan gitu. W itu istri saya. Oh, itu bawa. Masuk ya? Benar. Masuk. W itu mantan istri saya. Wida namanya gitu. Orang asli Bali. Istri deh, istri pacar. Istri sudah istri dong. Dulu. N itu anak pertama, Naufal. Akan pas banget Own gitu. Oke, Wida Naufal gitu. Gaspol gitu jualan kopi. Branding Yes. Sekarang kita dulu kan nggak ada IG, nggak ada TikTok, jadi masih tradisional gitu kan, masih pakai flyer ya. Waktu itu titip sana, titip sini, kerjasama dengan barter diskon. Dulu masih tradisional banget. Juga kerjasama dengan klub-klub malam. Karena di situ ada juga pasar saya juga gitu. Sebelum antum dugem ya mampir dulu di sini ngopi-ngopi gitu kan. Sembari cari
teman ke sana kan gitu, seperti itu. Qobliyahnya ngopi dulu. Kopiah. Gitu ya. Ngawur ya jelas. Ngawur. Ya. Terus. Mbak Dianya Jalan Solo. Mbak dia yang gudeg mercon. Gudeg mercon. Oh, ada. Oke. Mbak Di. Oh, itu cerita sidik, cerita cerita aku. Pas nang gudeg itu, Bro. Ono wong mendem to, aku ben ngantri. Ora didol-doli, dhek mangkel diudak sandal arek. Nekerman nges. Gudeg arek iki lho. Mbok ora aku tak dol tuh. Aku wis ngantri ket mau gudeg. Nekerman aku meng walk out ta. Lanjut ya. Jadi memang singkat cerita memang saya diberi istidrot sama Allah di situ dengan kemudahan sangat-sangat mudah dalam tidak jangka waktu lama, masuk tahun kedua ketiga saya itu sudah punya 3 cabang. Ya di tahun-tahun awal-awal 2000 itu memang saya sebenarnya bisa dibilang dari usia masih 32 bisa dibilang punya semua ya, rumah ada 2. Asik. Istri 1. Oke. Anak ada. Bisnis ada, kendaraan ada, lengkap. Sebenarnya tinggal melanjutkan hidup dengan baik aja sebenarnya, itu sudah gimana ya, sudah bagus sebenarnya. Cuma namanya usia segitu, saya juga kenal dengan relasi-relasi link yang bisnis di dunia abu-abu dan hitam, hingga saya akhirnya itu punya ambisi yang berlebihan. Hingga saya pengen punya yang tadinya pure coffee, anti alkohol, tempat bisnis, karena saya sebrengsek-brengseknya saya menjaga bisnis saya mesti halal, tidak ada yang aneh-aneh. Kecuali sabar tadi ya. Ya. Nah akhirnya saya pengen meningkat level bisnisnya, kalau bahasa sekarang tuh apa sih? Upgrade gitu ya, upscaling ya, gitu. Nah saya pengen punya bisnis seperti tadi yang saya sebut di awal, seperti di Jalan Magelang sana, saya pengen punya karaoke, saya pengen punya lebih besar lagi, karena menurut saya waktu itu bisnis yang berbau dengan alkohol dan wanita adalah bisnis yang sangat menggiurkan dan menguntungkan. Sampai kapanpun itu bisa dijamin ya. Iya. Loh iya, Sing jamin iblis. Ayo. Iblis juga menjamin, gitu loh, menjamin. Cuman sayangnya iblis besok berkhutbah di sana ya. Jadi seperti di awal tadi, kita dalam serius dalam hal perkara kemaksiatan juga ada ujian, dalam perkara kebaikan juga ada ujian. Tinggal pilih yang mana, kan gitu. Sama-sama diuji, wah ya, alangkah bodoh sekali kalau kita ikut yang kemaksiatan. Nah, pada satu ketika ini mulai titik hijrah, jadi saya tidak bisa lama-lama panjang-panjang. Jadi waktu itu saya datang dengan keadaan yang nggak sadar, pulang ke kantor itu dengan nggak sadar. Oh dasun loh, militer. Sadar, ya biasa ketawa ketiwi. Lalu adik saya ini datang. Adik saya ini kebetulan juga ya, alhamdulillah alim, orangnya lurus. Dia bilang gini, Bang, kamu sekarang tak lihat sudah berlebihan. Allah udah kasih banyak seperti ini kok kamu seperti ini dalam mensyukurinya. Jawab saya waktu itu simple, saya masih ingat sampai sekarang. Saya bilang gini sama adik saya bisa segini dengan umur segini itu atas jerih payah saya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan yang di atas. Gak ada, saya sudah sesombong itu. Jadi saya itu tidak pernah sombong sesama, hablum minannas saya nggak sombong Gus. Iya. Saya orang yang sering sedekah, saya sering membantu orang yang tidak mampu, itu saya sering lakukan. Bahkan kampung-kampung, kan dulu almarhum, itu sering ketika lebaran Idul Fitri bagi-bagi duit dulu untuk orang-orang kampung. Lah, saya meniru itu. Tapi tidak hanya lebaran, kapan saya mau saja, jadi sering banget. Tapi saya sombongnya dengan Allah itu. Karena ini hasil jerih payah sendiri, tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya bekerja keras di situ dengan segala upaya lah. Lalu adik saya bilang gini, hati-hati Mas. Kalau Allah berkehendak kamu di balik, itu mudah banget. Jawab saya seperti ini. Saya tahu pengeluaran saya tahu pemasukan saya. Andai pun saya mau boros dalam perkara A, B, C, D, E, saya sudah menghitung kapan saya akan habis.
Tentu saya adalah orang pebisnis yang memikirkan resiko dan segala macam. Ketika menurut saya ini hampir habis, pasti saya akan stop. Jadi saya sangat overconfident itu. Bahwa yang namanya rezeki itu tidak ada hubungannya. Itu murni jerih payah manusia. Dan tak lama kemudian lah, singkat cerita itu 4 bulan setelah itu saya itu mau bikin cabang yang tadi yang ada karaoke segala macam. Itu tiba-tiba ya Allah menemukan saya dengan orang-orang yang tidak amanah, orang-orang yang itulah segala macam. Jadi akhirnya dengan segala perhitungan saya, pengalaman saya yang 8 tahun lebih bergerak dalam bidang bisnis, karena saya pernah bisnis juga udang galah segala macam, tidak terus langsung ke kopi. Saya juga pernah bisnis rumput laut banyak. Jadi waktu kuliah saya sering bisnis juga cyberan ya gitu. Jadi pokoknya gas. Uang lebih manis daripada madu gitulah. Asik. Kan luar biasa. Jadi uang gitu. Kalau uang tidak bisa membeli segalanya, menurut kalian berarti uang kalian kurang banyak. Kalau uangmu banyak, semua bisa dibeli. Aja. Ini quote maksiat ya. Hingga akhirnya Allah menguji saya dengan kebangkrutan. Di tahun 2011 kurang lebih itu awal puncak masalah, itu saya ditemukan banyak sekali masalah. Singkat cerita hutang saya itu hampir menembus sekitar 8 tahun segitu miliar. 8 apa itu? M? 8 M. Itu pun sudah dengan rumah sudah hilang gitu. Rumah sudah hilang, kendaraan sudah hilang, tahu Fresco? Fotografi itu dulu juga saya salah satu ownernya. Shooter biliar, mungkin ada teman-teman yang jalan Solo dulu yang seumur-umuran dengan saya, mungkin itu juga dulu punya saya salah satunya. Jadi banyak bisnis saya kan, gitu kan. Nah singkat cerita saya diberi kebangkrutan sehingga titik balik saya mulai dari situ. Tapi sebelum saya pada saat titik kebangkrutan itu saya kan bermuhasabah, karena saya tadi bilang di awal karena saya juga awalnya juga dari pondok pesantren. Jadi itulah namanya fungsinya kalau kita mendidik anak-anak di agama, tahu jalan pulang. Makanya kalian-kalian ini ya kalau bisa ngajilah, karena insya Allah kita nggak tahu ke depan. Tapi andai pun kita kepleset, kita tahu jalan pulang, kan seperti itu. Nah akhirnya saya bermuhasabah di sana. Apa yang saya rasakan dulu, saya merasa saya punya backingan si A, backingan si B, backingan si C. Wallahi itu semua hilang. Termasuk backing pusat hilang ya? Pusat hilang. Pusatnya hilang. Sehingga di situ akhirnya saya merasa benar-benar saya harus bersandar itu hanya satu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kasus saya di Polda juga banyak waktu itu. Jadi emang kebetulan masalah itu menyerang secara bertubi-tubi dalam waktu yang sama. Nah saiki paling dia neng artis ICJ deh. Chaos tok urip. Chaos ning perapian cover. Nah, ketika masalah itu sudah bergulir pengadilan segala macam, saya kehilangan istri juga. Gitu. Kehilangan istri, bukan kehilangan meninggal. Ya, dibawa pulang sama orang tuanya. Oh. Dibuk dealer ya. Tarik dealer. Karena sudah nunggak. Sudah Nafkahnya mungkin nunggak berapa bulan. Tarik dealer loh. Tinggu terus atau di servis ya. Tarik dealer. Under deal bye-bye itu nges. Pos TP semplok ada ngewel kan. Saya bermuhasabah di situ. Bermuhasabah setelah saya apa yang saya nikmati, apa yang saya dapatkan. Ini makanya tadi kembali ke awal, sebenarnya segala sesuatu yang tentang kemaksiatan tidak perlu untuk dicoba. Cukup belajar dari yang pernah mengalami, karena ini baik saya buat kalian, karena waktu itu saya merasakan tadi ya, saya bilang uang adalah segalanya. Karena kalau kita nggak bisa beli segalanya, bahkan berarti uang kita kurang. Dulu itu standar saya pakai. Tapi ternyata apa? Hidup saya ya tiap malam juga gelisah. Gitu. Kalau waktu ada istri gelisah. Gitu. Kalau pas nggak ada istri nganggur malah. Geli-geli basah maksudnya.
Jadi akhirnya di situ saya merasakan uang tidak bisa membeli kebahagiaan, nggak bisa. Uang tidak bisa membeli waktu yang hilang, nggak bisa. Intinya uang itu bukan Tuhan. Uang bukan Uang bukan Tuhan. Karena dulu saya menganggap otomatis kalau uang segalanya berarti uang kan Tuhan kan gitu. Ya. Mudahnya kan gitu. Saya bisa beli A, saya bisa beli, bahkan saya bisa beli yang namanya waktu saya pernah mau di penjara itu kan saya pernah mau dikasih kartu platinum. Kartu platinum itu jadi kalau saya masuk ini live ya? Enggak. Tenang. Aman. Aman. Intinya gini. Peti. Wah, kowe kaya Afif iki. Ya, jadi intinya Tenang bae ora ono nemeng mburi omah. Mburi itu. Polda. Bakso. saya dengan fasilitas itu nanti saya di dalam itu akan dimanjakan. Intinya kurang lebih gitu. Ini dimanjakan, saya tidak akan campur dengan sel tahanan yang lain enggak, intinya gitu. Dan saya bisa beli itu dulu. Itu saya. Apalagi orang-orang yang di sana. Bisa dipahami sampai di sini teman-teman. Apalagi ini menjelang pemilu. Masih percaya janji-janjinya gitu. Masya Allah. Kawan kawi 3 Pak. Kawan kawi. Nyamber kemana-mana. Intinya gitu. Dan akhirnya singkat cerita ya, saya akhirnya itu hijrah. Ketika saya saya tahajud, saya datang ke kiai segala minta nasihat segala macam. Ternyata memang segalanya uang itu memang bukan Tuhan. Sebanyak-banyaknya uang yang kamu punya, dia tidak akan bisa menolong kamu dalam perkara yang disebabkan oleh perkara kemaksiatan, tidak bisa. Hingga singkat cerita karena ini dalam banget nanti ya takutnya khawatir nanti saya juga jadi mewek gitu kan. Tapi jujurnya alhamdulillah saya bersyukur dengan apa yang Allah berikan itu. Karena kalau Allah tidak pernah menegur saya, pasti saya akan kebablasan. Nah perkaranya begini, kita sering kuat ketika diuji dengan yang namanya kekurangan. Seperti kalau kita diuji dengan angin yang kencang, kita pasti akan erat-erat berpegangan di batang pohon. Tapi ketika ujian itu anginnya sepoi-sepoi, kita pasti kan terlap, tertidur, terlena kan, hingga kita kebablasan. Itu istidrot. Seperti itu. Jadi ujian yang memang sangat-sangat mengerikan. Nah akhirnya saya bermuhasabah dari itu semua untuk mengubah masa lalu saya sebagai pelajaran yang harus saya ingat untuk ke depan supaya menjadi lebih baik, terutama dalam perkara agama. Karena saya sudah merasakan dunia seperti itu. Jadi saya bilang saya waktu itu emang punya segalanya di level saya ya. Jangan kita melihat di level yang lain. Mungkin saya kalau di level yang di orang-orang yang sana tidak ada apa-apanya. Tapi kan kita bisa mengukur kan sebatas mana kita bisa dibilang turah-turah kan seperti itu. Hingga dari sana saya berhijrah, tobat mungkin waktu itu zamannya, nggak ada istilah hijrah zaman segitu. Tobat masih sendirian. Tobat sendirian, lalu kemudian saya karena tidak kuat ini ya sendirian masalahnya, makanya kalau bisa berjamaah kan gitu. Tobat sendirian, nggak kuat, lalu saya nyemplung lagi ke dunia cyber. Gitu. Dunia cyber waktu itu sama lah. Kalau waktu itu dulu kan kartu, ya pokoknya saya main dunia cyber, main transfer rekening aja. Bekerja sama dengan para TKI, TKW, jadi pinjam rekening mereka. Oh no way carane. Banyak cara untuk kemaksiatan itu banyak cara. Ke surga juga banyak cara. Pilih aja sih sebenarnya, ini pilihan kalian kok, bebas, tidak ada paksaan kok dalam perkara ini kan gitu. Gaspol aja. Ya tinggal resikonya tanggung masing-masing kan. Sadar kalau pilih yang kiri ya resikonya ya insya Allah neraka jahanam gitu kan gitu. Insya Allah gitu, kalau tidak bertobat sebelum kematian menjemput. Nah akhirnya saya kembali titik balik istilahnya untuk saya tadi kembali lagi, saya main cyberan, duit ada lagi, maksiat lagi. Karena kapok ya? Enggak kapok ya? Ya itulah namanya orang saat itu nangis-nangis, ya Allah saya tobat, dapat lagi kenikmatan, 12 lagi. Setelah dari situ saya 3 kali. Di situ saya mencoba muhasabah secara benar-benar, ternyata memang namanya hijrah tidak bisa sendirian Gus. Jadi harus butuh berjamaah sehingga kita ada yang mageri, ono sing
nasihati segala macam. Hingga akhirnya saya dengan Simba dan teman-teman bentuk komunitas hijrah yang namanya Terang Jogja. Terang Jogja untuk sama-sama yuk mengajak teman-teman semua untuk tidak perlu mengenal dunia-dunia yang gelap. Karena sejatinya jujur wallahi tidak ada sama sekali manfaatnya seperti itu. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaatnya. Dan di situ saya pernah baca quote-nya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu keren. Beliau bilang begini. Siapakah manusia yang bodoh itu? Manusia yang bodoh adalah orang yang menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan. Tapi kemudian ia menangis di masa depan sambil menyesali masa lalunya. Itu orang yang bodoh. Jadi jangan sampai kalian seperti itu, menghancurkan masa depan, masa kini dengan mengkhawatirkan masa depan, kemudian engkau menangis di masa depan dengan menyesali apa yang telah kau lakukan di masa lalu. Itu orang yang bodoh. Nah, itu quote itu sangat-sangat bermanfaat untuk kita pegang agar masa depan kita tidak buruk atau tidak masa depan kita menjadi masa depan yang hancur seperti itu. Jadi kurang lebih singkat cerita kisah saya seperti itu. Oke. Dan insya Allah saya doakan istiqomah. Amin. Gitu. Oke. Gitu, Gus. Oke, malah ada pertanyaan lagi nih. Setelah melalui masa-masa gelap seperti itu, terus hijrah ya. Untuk yang kedua kali berarti ya ini ya. Ya ini terakhir, jangan bilang 2, 3, terakhir. Oke, terakhir insya Allah. Apa yang rasakan? Apa perbedaannya? Terus apakah terus mulus-mulus saja atau bagaimana? Oh enggak, seperti tadi yang bilang kan, di dunia gelap aja ada cobaan, apalagi di dunia yang apalagi jalan yang diridhai oleh Allah. Allah kan pasti mengetes ya kan sejauh mana kita ini serius di jalan Allah gitu. Yang paling sulit itu kan istiqomah, karena istiqomah itu bisa dilihat akhirnya kan seperti itu. Ujian yang saya dapat itu kalau kita punya uang, misal datang tawaran kerjaan, gaji yang besar, di tempat-tempat kemaksiatan, tapi tabungan Anda masih besar, itu bukan ujian. Saya sering sekali dapat ujian. Ketika saya single parent waktu itu ya, setelah ditinggal istri itu kan saya single parent dengan anak saya 3, tapi yang ikut saya 2. Jadi saya makan itu nasi padang, kan nasinya banyak tuh kalau dibungkus, itu makan untuk bertiga itu, satu itu. Karena anak kecil kan makan tidak banyak itu. Saya tinggal di Gubuk Derita, jadi punya rumah yang gede gitu kan. Saya ngontrak di sebuah rumah yang gubuk lah, yang setahun kontrakannya hanya 2,5 juta, saya bayar 4 kali. Iya luar biasa itu. Nah di situ saya sering sekali dapat ujian karena mungkin orang-orang itu melihat saya punya kemampuan ya untuk memanage sebuah coffee shop atau sebuah tempat hiburan malam. Itu banyak datang ujian seperti itu yang menawarkan gaji besar. Tapi saya menolak itu dengan gemetar. Menolak itu dengan berlinang air mata. Kenapa? Karena saya sangat-sangat membutuhkan uang. Uang sekolah, uang makan, segala macam. Dengan tawaran di tahun-tahun segitu gaji yang sangat menggiurkan lah. Itu sering saya mendapatkan ujian-ujian seperti itu. Dan juga saya lupa tadi menjelaskan juga, saya juga pernah terlibat di dalam masalah-masalah pilpres. Masalah-masalah ini juga ya karena latar belakang IT, mungkin mas-mas yang di IT ya kadang-kadang ilmu-ilmu seperti itu digunakan gitu. Gimana buzzer-buzzer ini biar biar viral gitu. Tapi saya yakin lah kemampuan anak muda sekarang dalam hal cyber mungkin lebih jauh di atas saya gitu. Tapi itu semua kalau kalian memang mau cari dunia, kejarlah itu. Oh fair. Saya fair ini. Kalau emang kalian yang mau dikejar dunia, jangan tanggung-tanggung, kejar. Resiko tanggung sendiri. Tapi saya berani menjamin sekarang ngomong percuma, sia-sia, dan akan yang dapatkan hanya penyesalan. Wallahi gitu. Gitu ya, Mas. Ya ujian ada dan terus. Kebahagiaan apa yang dirasakan sekarang? Kalau saya disuruh memilih sebenarnya saya tidak mau ketika waktu bisa diputar. Ya. Apakah kau pengen seperti dulu? Ya enggak. Kalau waktu bisa diputar saya pengen diputar ke tahun 2010. Waktu itu saya
di rumah bikin kopi, Gus. Rokok entek. Meh tuku rokok ning ngarep wis tutup warungnya. Kagel banget ya zaman. Nek kalau diputar minta itu aja. Enggak warungnya bisa tutup. Sepele itu. Tajar oleh Rai. Apa-apa. Ngantemi bintang tamu iku maneh pira jane iki. Ketun ya ngomongin anu. Warungnya yang ditajar. Kayak rasane wagul sak kagel-kagel. Badut tenan. Lah apa bekas mafia patok ya gini ya. Gitu. Ya kalau saya boleh anu ya, saya bahagia tadi. Saya sangat beruntung, saya sangat bahagia Allah memberikan teguran itu, insya Allah teguran ya, bukan azab ya. Teguran itu, ujian itu kepada saya sehingga sekarang saya jujur dengan kondisi yang sekarang, alhamdulillah jasmani rohani juga, rohani saya lebih baik. Nah jasmani ya biasa-biasa aja lah ya. Alhamdulillah. Atau olahraga. Iya, dan saya merasa insya Allah lebih berkah karena yaitu tadi, karena dulu saya merasakan lihat orang-orang kayak Gus Wowo ini kayaknya berlebih-lebihan deh dalam perkara agama. Ya, lihat Gus Wowo gitu, ya over gitu. Ya. Tapi setelah saya pikir-pikir ternyata saya yang terlalu cinta dunia, Gus. Masya Allah. Langsung, moga Gus ditanggapi Gus ceritanya Pak Om Gus berdarah-darah dari di ya Interpol barang ya, wes komplit. Terus akhirnya bikin kopi, usahanya oke lah. Kok malah Fresco ternyata ya. Fresco, legend juga itu. Terus iya, apa? Biliaran apa? Fresco. Shutter. Kalau biliarnya nggak nyimak saya sukanya karambol saya. Tapi Fresco itu iya itu dunia fotografi. Betul. Kopi, ya. Fresco itu dulu ngetren juga. Saya lagi senang-senang motret juga itu Fresco. Subhanallah. Ya itu tadi. Apa iki, Mbak? Warungnya ngendi mau? Orang yang usah Sing marah gelo. Bareng nek. Babar Sari. Babar Sari ngono. Babar Sari, ngebari parane drop ya kan. Wah, iki ngawur bakule ngawur. Yuk. Nggih, jadi itu tadi semua orang punya masa lalu gitu. Jadi semua orang punya ya kehidupan yang pernah dilewati. Jadi ada ulama Imam Syafi'i kalau tidak salah Imam Syafi'i itu menyampaikan satu tempat yang jauh itu bukanlah pergi ke bulan ya kan, bukanlah pergi ke Jakarta apa ini, tapi tempat yang paling jauh itu adalah masa lalu karena numpak apa wae bakal tekan kan gitu. Jadi itu adalah maknanya semua orang punya masa lalu dengan segala hiruk pikuknya ya, baik itu levelnya tadi masih ada yang beginner kan gitu, cuman kembali Allah bahkan Allah Subhanahu Wa Taala ini jelas kita harus mengistighfari dosa-dosa kita apapun itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan dalam satu firman-Nya wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi setelah dia wa qulu qawlan sadida yusil lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi berfirman kepada kita bahwasanya perbaikilah perkataan kamu. Nah ini resep ternyata. Kemarin saya jumpa ada ulama gitu, saya menanyakan tentang perkara ayat ini karena hubungannya dengan dakwah ketika itu. Jadi resep untuk kita. Jadi sebenarnya kan yusilakum amal, Allah kan perbaiki diri kamu dan amal kamu kan gitu. Memaafkan kamu dan memaafkan kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Tapi di depannya ada perintah Allah wa qulu qawlan sadid, ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, perkataan yang benar ini apa? Ulama bagi tahu perkataan yang benar itu hanya satu saja, yaitu apa? Kalimah la ilaha illallah. Itu kalimat kata yang benar. Maknanya bukan terus hanya memperbanyak zikir la ilaha illallah, tapi mewujudkan kalimat itu dalam kehidupan kita. Tadi ibaratnya perkataan yang salah adalah uang adalah segala-galanya, kan menjadi Tuhan kan gitu. Tapi uang tidak bisa memberi manfaat atau mudarat, yang ngasih manfaat Allah. Obat tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Inilah perkataan yang benar. Nah, maksudnya itu. Nanti kalau sudah benar perkataan kita tidak kesandung-sandung, walaupun itu secara materi benar, kan obat menyembuhkan betul. Tetapi bedanya orang beriman dan tidak menyikapi perkara itu, kalau orang beriman
kita ikhtiar berobat tapi ingat yang ngasih sembuh Allah, ada itunya gitu ya. Dan dia jelas jalan ke obat itu atas dasar perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Sehingga kalau orang beriman itu berobat sembuh tidak sembuh tidak menjadi masalah bagi dia. Yang penting saya sudah menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Maka kalau sudah kita membenahi, lisan dulu kita perbaiki. Walaupun dulu itu perlu belajar kan gitu. Tapi itu tadi bukan berarti pintar-pintaran ngomong di situ, tapi membenarkan saja. Wah, selama ini aku yakin obat yang menyembuhkan, selama ini aku yakin uang yang menyelesaikan masalah. Saya yakin jabatan yang akan memberikan kebahagiaan. Nah, ini mulai direvisi kita sekarang. Bukan kita menajiskan perkara itu tidak, tapi nafi isbat. Kalimah la ilaha illallah itu menafikan makhluk, mengisbatkan Allah. Menafikan la, tidak, bukan uang, la ilallah. Hanya Allah yang menyembuhkan. Maka janji Allah kalau lisan kita baik, maka yusrilakum amalakum. Allah akan perbaiki dirimu dan amalmu. Jadi kalau sudah kita hari-hari bicara kebesaran Allah, amal kita, diri kita akan diperbaiki. Dan ulama sampaikan ketika itu diri itu enggak cuman perbaikan diri Islam, tapi bahkan iso Allah perbaiki jantungnya yang dulu enggak sehat jadi sehat. Allah yang bahkan sampai ke situnya Allah bisa gitu kan. Amal wa yuslakum amalakum, dan Allah akan bagi amal-amal kamu yang dulunya susah bangun tahajud, jaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ini dimudahkan. Nah, terus setelah diperbaiki dirinya amalnya dan wa yaghfir lakum, Allah akan ampuni kamu dan memaafkan kamu. Maaf kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Ulama kasih tahu memaafkan dan mengampuni. Oh, bedanya apa ya bahkan gitu. Tapi di ayat itu ada dua, memaafkan dan mengampuni. Jadi kadang kita waktu itu ulamanya menyampaikan, kadang kita kalau ada teman salah sama kita, ada teman pernah bersalah sama kita, datang ke kita minta maaf, ya wis ra apa-apa kita ampuni, tapi masa apa kesalahanmu nggak bisa aku maafkan, gitu, kesalahanmu nggak bisa aku maafkan, ya wis tadi aku cukup, wis aku sekarang wis saudara muslim biasa wae, tapi nek nggo sahabat sorry, ra iso meneh, karena aku nek mengingat masalah itu aku sakit. Rasa tak maafkan. Nah, tapi Allah mengampuni dan memaafkan. Itu maksudnya apa? Allah sudah ampuni kita dan memaafkan dosa-dosa lalu yang 15 tahun, 20 tahun tadi nyeber ganja dan sebagainya, yang hitam tadi dijadikan putih sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar kan gitu. Jadi sudah diampuni dan dimaafkan, maafkan dosa yang lalu, misalkan 15 tahun ini maksiat. Hitam 15 tahun, maka Allah ganti putih. Allah Akbar. Jadi sing biyen-biyen wis ora ana masa lalu gelap meneh bagi dia. Nah, inilah keistimewaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tidak salah ada tiga surat yang turun ketika Rasulullah mengajak orang, ketika itu salah satu yang akhirnya dia mau Islam, sampai Allah turunkan 3 surat karena orang itu gitu. Jadi Rasulullah mengajak dia kepada Islam dan hikmah kasih sayang. Itu jadi kasusnya si orang ini adalah yang membunuh saudaranya Rasulullah yang dimakan jantungnya itu loh, siapa? Itu ada kan kisah Indun. Nah, jadi orang yang bunuh itu, yang bunuh saudaranya Rasulullah bahkan jantungnya dipangan, itu kan masya Allah, itu sama Rasulullah didatangi dengan baik-baik, ditawarkan lagi, sampai goro-goro wong kuwi turun 3 surat. Pertama Allah datang, Allah turunkan surat, nyo dikek iki, iming-iming iki, kowe nek mlebu Islam, kurang lebih tafsir Qur'annya, ayatnya itu artinya aku nek mlebu iki engko entuke kowe ngene, janjine Allah ngene. Terus ngene. Oh, ya menarik sih tapi wah isih abot aku Islam, isih kabotan kuwi jarene gitu. Balik meneh, turun surat kedua. Ki kowe nek mlebu Islam kowe entuke ngene. Kowe nganggo effort ngene. Wah isih kabotan kuwi. Yang terakhir itu tadi. Kowe diampuni dosa-dosamu, kesalahanmu yang lalu dirubah jadi Allah menjadi putih. Aku gelem caranya gitu. Goro-goro si orang itu turun 3 surat, masya Allah. Jadi semua orang punya masa lalu. Jadi dan seberapapun itu, maksudnya karena yang tahu kan ya kita sendiri kan gitu. Cukup diambil pelajaran. Tapi kembali ketika kita melihat kisah-kisah orang terdahulu, para sahabat radhiyallahu majmain itu, ya mohon maaf, ya dulunya masya Allah jahiliyah kan gitu. Tetapi ketika diupayakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW atas izin Allah diturunkan hidayah, maka dia menjemput hidayah itu dengan betul-betul kan gitu.
Jadi seorang Umar saja yang kita kenal masa lalunya seperti itu, sing wis wah gento dan sebagainya, bahan mohon maaf ibaratnya dia yang mengubur anaknya sendirian, ibu apa anak wedok itu kan sehitam itu, tetapi setelah dia mengenal Allah dan Rasulnya, pipinya Umar itu kayak galengan, kayak kalen, saking seringnya nangis. Jadi saking seringnya nangis pipine nyitak dalan banyu ki mau. Tanpa nggo plaron. Jadi semenyesal itu kan gitu. Karena walaupun dia telah ditulis sama Allah, bahkan Rasulullah pun sering berkata kepada 10 besar mungkin sahabatnya Umar, Abu Bakar, Ali, kowe iso bareng-bareng karo aku. Wis dijanjini, tapi sebegitu risaunya dia, menyesalnya dia kan gitu. Ya itulah hadirin mulai, dan kita yang alhamdulillah Allah kasih taufik kekuatan dari kecil tidak pernah menginjak perkara-perkara itu misalkan gitu. Kembali tadi, agar kita tidak terpeleset ke merasa lebih baik, maksud saya gitu. Bukan merasa nggak aman tuh, bukan dipahami Allah ki moho angel po yo wong aku wis ngene kok, bukan itu, tapi agar kita tidak terperosok di merasa lebih baik. Dan merasa lebih baik itu dosa lebih besar lagi kan gitu, mungkin dibanding perkara-perkara yang dilakukan saudara-saudara kita yang bermaksiat seperti itu. Nauzubillah, kan gitu. Sombong dengan amal kan, kisahnya umatnya Nabi Musa, "Hai Musa, tolong tanyakan kepada Allah surga mana untukku," katanya gitu. Karena Musa bisa bicara langsung ke Bukit Tursina, bicara sama Allah, "Ya Allah, surga mana untuk fulan ini?" Kata Allah, "Enggak ada surga baginya." Sedangkan si fulan ini dari lahir tekan ketemu Musa ketika itu wis dewasa lah katakanlah, wis tua, ora tahu luput jenenge ibadah, bermaksiat sedikit pun enggak pernah tahu. Setitik saja kasaran lah. Kasaran itu dia sempurna gitu. Kata Allah, tidak ada bagian surga baginya karena dia sombong dengan amalnya. Nah, dia merasa amalkulah ini yang akan mengantarkan, sedangkan ya betul salah satunya amal, tapi kita tidak lupa kita bisa beramal karena ditolong oleh Allah, rahmatnya Allah. Nah, salah satu nasihat juga kemarin dari ada ulama menyampaikan, kita ngaji penting, ngaji fikih, ngaji ilmu ya, tapi jangan sampai kepeleset ilmu itu nanti yang menjadi kesombongan bagi kita, merasa itu yang mengantarkan kita ke surga kan gitu, sedangkan semua rahmat Allah. Nanti kalau gitu jatuhnya nanti kita menilai orang yang belum berilmu kan gitu nanti, wah kok salatnya ora bener ke, wudune ora tekan sikut ke kan gitu. Nek umpama dhewe ora ngerti tenan dan dongono sing dakwahi dhewe salat karena Allah dan Rasulnya ya bisa jadi. Jadi ada jalur-jalur hakikatnya gitu. Apa Allah dengan rahmat Allah. Cuman bukan berarti kita tidak penting sekali ilmu, bukan berarti berarti nek ngono yang penting rahmat Allah, ora nuntut ilmu, gak gitu. Menuntut ilmu karena Allah dan Rasulnya karena wajib. Tapi pinter ora wajib, Mbak. Santai wae. Mungkin nek sing do ngaji ora dong-dong gak apa-apa. Mungkin nanti pinternya rezeki anaknya. Anaknya jenengan lagi 2 tahun, wis hafal Quran ya iki kan gitu. Lagi 3 tahun ngono ki wis khotbah Jumat ya. 3 tahun khotbah Jumat. Ya, enggak maksudnya. Biasa jadi gitu. Kefahaman terserah Allah. Perintah kita tuh hanya duduk dalam majelis dengar saja. Dong radong wis. Nah gitu kan. Terus kata nang gua ngop bareng sak apa lah. Dari A tekan Z sing nyantol ming Y gitu. Ya wis sing diamalke sing Y. Gitu. Ini resep kata ulama, resep agar ilmu kita sempurna lama-lama. Jadi ketika kita menuntut ilmu dari A sampai Z, maka yang ingat cuman Y dibawa pulang diamalkan. Maka itu dia akan mendapatkan ilmu disempurnakan oleh Allah dengan cara yang tidak disangka-sangka. Nanti terserah Allah. Tapi nek wis ngerti Y entuk ming Y ra diamalke kuwi lho, itu sing menjadi perkara. Dadi ngomong sing ra dong kan gitu. Jadi nek wis diamalke gitu. Jadi nanti lama-lama A, B, C, D-nya nanti Allah akan hantarkan dari arah tidak disangka-sangka. Ngerti-ngerti ono kowe mau apa jenengan lagi neng mlaku ngerti-ngerti dikirim pengamen apa-apa misalkan ngomong kan kita nggak tahu ya, Allah datangkan wali-walinya berbentuk apa kan gitu. Nah, maka itu tadi teman-teman, apa yang enggak ditakdirkan selama ini tidak ke sana, bersyukur, bukan berarti kita merasa lebih baik agar tidak terpeleset tadi. Justru kita malah iri kadang dengan misalkan kayak masuk ke Masya Allah wong kok ngono wae diajar merek apa Pak Oge nek dimereki menungsane misalkan gitu, merek apa kok sakit. Dan alhamdulillah sekarang juga
aktif di apa pondoknya jenenge namanya Al-Mabda. Al-Mabda. Di Jogja ada pondok Al-Mabda. Beliau salah satu yang mengurusi di situ. Pesantren nek pondok, seturan ya ono pondok. Pesantren, pondok pesantren. Nek seturan Popi, Apa ya? pondok Pinu. Nah, jadi apa itu tadi apa agar kita tidak merasa lebih baik. Dan juga yang wis kebacut kesreh-kesreh tadi juga jangan putus asa atas rahmatnya Allah. Karena semua sudah terjelaskan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini diterangkan ketika kita kembali kepada Allah ini ibaratnya Allah adalah ibaratnya ada seseorang yang kehilangan keluarganya. Lama sekali dia nggak pulang-pulang, dirindukan, ditangisi gitu kan. Ibaratnya ulama mentamsilkan, mengumpamakan seperti itu. Terus kehadiran kita kepada Allah, Masya Allah, bayangkan kan gitu. Apa kita akan dipeluk dengan rahmatnya Allah. Dan 24 jam Allah Subhanahu wa taala menunggu kita semua. Bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini umat yang khususon ibaratnya mendapatkan banyak fasilitas, umurnya wis pendek-pendek, ibadahnya gampang ya kan, nyenyengit meneh kan gitu. Tapi banyak keutamaan sebagai umatnya Rasulullah. Umat-umat terdahulu umurnya panjang, maknanya apa? Dia harus survive melawan hawa nafsunya panjang kan gitu. Haji kira buka-buka ibaratnya kan gitu. Suwe banget ngampet Kita maksimal 60-70 tahun lah kurang lebih kan gitu. Umurnya pendek, ibadahnya mudah. Sholat 5 waktu kan gitu. Di dalam sholat tidak boleh ditawar apapun alasannya kan gitu. Meskipun di dalamnya sangat fleksibel. Ra iso ngadeg ya linggo. Kan ketika misalkan sakit nggak bisa duduk ya berbaring kan gitu. Ketika safar bisa dijamak. Banyak kemudahan di situ. Jadi nggak ada alasan sebenarnya nggak sholat, nggak ada susahnya gitu. Semua orang bisa gitu kan menjalankan amal ini kecuali sing iso sholat ning wong sugih tok atau wong sehat tok gitu kan. Sedangkan banyak keringanan-keringanan di situ. Maka saya bilang masuk surga itu lebih mudah daripada masuk abri, Mas. Iya. Ini serius ini. Jadi jenengan coba kalau yang laki-laki di sini ya, dicek lagi mlebu ngendi abri 40 tidak ya. 403. Dicek. Aku yakin nggak semua di sini yang duduk lolos seleksi. Mungkin ono sing kurang ndoke apa masih kurang bobote kan gitu. Wis bobote kurang ndoke jonjing. Sangel ini. Enggak apa-apa udah besar semua. Jadi mesti ini perkara fisik saja. Beneran ngantuk ya insyaallah. Jadi enggak semua insyaallah termasuk saya mungkin enggak termasuk orang yang lolos seleksi masuk ABRI. Kan gitu. Wah, ini kurang dhuwur lah, kurang ini kan gitu. Bahasan ketompo ya usih kon susur selokan Mataram sih anu ngono kuwi to. Njuwe roro dicali mercon ben pelatihan perang, mercon leo lah, mercon apa lah anu. Dadar. Wow, takdir. Allah Akbar, takdir. Takdirku ngene. Dikirane ngejak takbir itu ternyata takdir. Susah gitu kan. Ya gitu. Nah, tapi masuk surga mau jenengan kita semua lemu, kuru, ngono. Duwe ngapunten bisa melihat tidak bisa melihat punya kaki ataupun tidak semua boleh masuk surga bagi Allah. Bisa ngomong atau enggak tunarung semua boleh masuk kata Allah SWT asalkan dia ada iman dan amal soleh sebagaimana diajarkan kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi lebih mudah. Coba jenengan susur selokan Mataram 5 waktu sehari. Mudarawim ibadah kok ngono kuwi. Misalkan salatnya diganti ngono kuwi. Umat Islam diwajibkan susur selokan Mataram 5 kali sehari. Yes, jelas kowe. Nek ra bejo ming ketiban kuwi cor-coran calon flyover tol kuwi lho to. Nglewati selokan Mataram. Susah gitu. Nah, untuk keduniaan perkara dunia itu susah. Kan gitu. Perkara yang perkara yang besar itu mudah gitu. Perkara yang besar justru dimudahkan bagi Allah. Surga itu dimudahkan caranya sebenarnya kan gitu kalau kita. Tapi perkara dunia susah. Misalkan gini. Jenengan mau beli mobil, ya kan? Harus nabung dan sebagainya, nek ra sabar yo leasing dan sebagainya. Susah. Terjerat ngono kuwi perungkat akhirnya kan gitu. Sekarang gini kalau jenengan saya tanya, jenengan milih mobil apa ambekan misalkan gitu, apa nafas gitu. Milih mana?
Mobilnya Ferrari ngono kan. Milih Ferrari apa ra iso ambekan, misalkan gitu. Tak kayak Ferrari tapi ra iso ambekan apa ra duwe Ferrari tapi iso ambekan. Kan ngono. Ora ana pilihan yo ambekan yo Ferrari lho, maksudnya dua perkara itu. Aku ngerti karo muni ngono. Tak disiki ya, kene iki kadal ya. Ayo. Pasti milih nafas. Iya, paling. Ya kan? Kan padahal nafas lebih penting daripada Ferrari, tapi apa sama Allah digratiskan justru. Sing penting sing perkara sing semakin penting itu semakin mudah, semakin gampang gitu. Tapi perkara dunia ini wis sementara susah mendapatkannya kan gitu. Abot, larang, marai judeg. Wah, kontal ki mau nyatane. Wis diusahake to 12. Nah, ngas family game over. Saya karepe. Ra iso. Jadi bahkan kekayaannya mungkin kekayaannya Mas Ogi dulu tidak bisa untuk membeli band bajone Bali, band anu nggak bisa kan gitu. Saya pernah ngapunten sekali, belum lama ini. Jadi saya kadang kan yo ngajak iktikaf itu. Kemarin saya extra time kemarin sebulan ini. Biasanya saya iktikaf dalam sebulan itu sekali gitu. Dalam waktu 3 hari kemarin agak extra time karena ada garangan-garangan yang harus diopeni yang sudah Sangkrah wis anfal ini nek ra dikancani jelas bunuh diri kan ngono. Jadi kadang itu ya Masya Allah, tapi ya bersyukur bagi kita, bukan kita merasa dokternya enggak. Jadi memang mungkin ini cara Allah agar aku ya ora sempet rewo kan gitu, disibuke rono, ngerti kapasitasku. Dadi iki jenenge pokoke dipus terus dibuke kan gitu. Nek ora ming, nah mau seturan. Nah, dia satu keluarga sedang membangun rumah seharga kurang lebih 1 atau 1,5 M, 80% sudah. Si wanitanya sudah punya buah hati yang baru saja keluar detak jantungnya, dan ini bermasalah memiliki usaha yang omsetnya per bulannya minimal selama ini sudah bertahun-tahun bahkan belasan tahun 200 juta per bulan. Ini sekondonyo sandang pangan papan kendaraan wis rano PR. 200 juta. Tuku uyah wis gua adus iso. Jelas. Dadi apa jenenge. Tapi keadaannya subhanallah. Ya semoga Allah segera mudahkan. Jadi wah kacau betul. Kacau betul. Jadi saya sampai bilang sama mereka, iki masalah iki ora perkara sing ketok. Sandang pangan papan kendaraan wis rampung. Dalam arti kamu menjadi titik yang mungkin diinginkan banyak orang. Tapi masalahmu perkara sing ra ketok, kerohanian. Kan akhirnya kan gitu. Itu sudah mau pisah, mau cerai. Sedangkan tidak baik-baik, wah kacau banget, kacau, aku nganti ono ya kok ngene iki. Padahal satrane masalah ning ditoki jane gitu juga saya itu kan. Tapi ya ono ya goro-goro keserimpet to atine ora nyantol langit kan gitu. Ya itu tadi perkara-perkara sing simpel. Kadang kita tuh pakai kacamata katak toh, ndelok sing dhuwur. Wah, kancaku pengine ngene. Wah, bojoku wis ayu tapi kok bojone kae ngene kan ngono kuwi. Heeh, telah dulit cilik lah kan ngono kuwi. Nah, selalu kita tuh sibuk menggunakan kacamata katak gitu. Ya ada yang tanya, lu Mas berarti adikku kudu pakai kacamata burung misalkan, ya ora, burung kadang-kadang yo hinggap kan, mana yo hinggap juga kadang-kadang wite kok ya gede yo, ketembak jedet mati kan gitu. Terus kacamatane piye dhewe sebagai orang Islam, nek perlu kacamatane candel ke bulan, nek perlu aku bilang gitu. Dadi donya kita cilik kan, nek perlu candel ke bulan, moon eyes kan ngono gitu. Kacamata bulan, dadi donya kita cilik. Jadi kadang kita kesandung dalam perkara keserimpet pikir seperti itu. Sampai saya bilang ke dua belah pihak si suami istri itu, Mbak, mereka sudah muntup-muntup lah, wis kaya ora ana solusi gitu. Tapi bersedih sebenarnya mereka itu dalam keadaan itu. Kenapa yo pikiran ini ada di kami dan sebagainya, akhirnya jadi cerah dan sebagainya. Saya sampai bilang, misalkan ini ada satu keluarga tapi Allah kasih sakinah mawaddah warahmah. Tapi miskin, dia bilang gitu. Siap tuh karena nasib berapa tahun ini? Siap kok Mbak. Wah aku siap Mas hari ini ngono. Seakan-akan harta yang selama dirusakan wis tenan iki nah aku sekarang akhirnya bilang sama dia, nah ini hikmahnya mungkin Allah mau nginstal tauhid ke keluarga ini, bahwasanya bukan harta yang memberikan kebahagiaan. Itu dirundung masalah neraka, dia sampai bilang rumahku neraka gitu, padahal dong tahu yang neraka sih deh, tapi bisa dikatakan judek gitu, mat-matan bojone ini kacau gitulah, sampai sing ngawur malu panik dewi itu kadang kan. Dia ikut iktikaf yang laki-laki ya, tapi ya itu iktikaf itu teleponi bojone diona-ona, wah ngeri banget. Naudzubillah. Subhanallah. Jadi hikmahnya itu tadi. Allah ingin bicara dan aku yakin dia masih disayang Allah gitu kan. Di tengah-tengah mungkin lupa gitu. Ternyata uangmu pun nggak bisa menolong.
kue teko neng di dan sebagainya, bisa beli apa-apa tapi. Nah, maka akhirnya mulai apa sumber masalah semua tadi kita punya masalah dan kita nggak sadar sumber masalah kita hanya satu, bahwasanya hati kita belum terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita kembali tadi mungkin kita jarang sekali atau tidak pernah hari-hari memuji Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Sehingga amal kita, diri kita rusak, amal kita rusak dan sebagainya. Akhirnya kemana-mana penyakitnya. Jadi permasalahannya itu sebenarnya bukan kita dengan istri, anak, suami, atau pemimpin kita, atau satu saja masalah kita sama Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan sama Allah, maka Allah akan perbaiki suasana dan keadaan kita. Kemarin saya waktu itu diajak sharing sama relawan masjid di Jogokaryan itu, temanya merdeka. Merdeka menurut Islam itu bukan tinggal di negara yang aman, bukan tinggal atau terbebas dari penindasan gitu. Tetapi merdeka versi Islam, saya sampaikan bila mana hati kita telah diliputi kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan wujud dalam kehidupan kita, kan gitu. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu ketika itu dia masuk Islam dan dididik oleh Rasulullah walaupun dengan keterbatasan karena dia adalah seorang budak, tapi dengan itu Bilal sangat mengindahkan arahan Rasulullah dan dia buat semampu dia, maka Allah install iman yakin yang betul dalam hatinya, ketahuan oleh majikannya dan dia disiksa oleh majikannya, ditindih batu sebesar kerbau di atas padang pasir yang panas, belum dicambuki, dan itu shift-shiftan 24 jam non-stop. Tapi dari mulut Bilal mengucap kata ahad, 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 satu, satu. Kata ulama kalau Bilal dulu itu ngomongnya Allah, selesai penyiksaannya. Karena yang nyiksa itu orang kafir itu percaya Tuhan tapi nggak cuma satu gitu. Oh iya. Jadi nek Bilal ngomong Allah rampung, jadi gini. Tapi Bilal ngomong apa? Ahad, satu. Aku sing marai diajar nganti berhari-hari. Rasulullah ketika itu tidak mungkin bokek, tidak punya harta untuk memerdekakan Bilal, sehingga hanya datang Bilal sing sabar yo. Tetapi Rasulullah bisa tahu betul kalau Bilal sudah merdeka, walaupun zahirnya dijajah, karena hatinya diliputi kebesaran Allah, kan gitu, ahad kan gitu. Tapi Rasulullah SAW itu mengkhawatirkan orang yang dia tidak sedang disiksa, bahkan dia tidur di atas kasur yang empuk, rumah yang mewah, tapi dalam hatinya belum ada kalimah itu. Ini belum merdeka menurutnya Rasulullah. Ya. Karena dia masih dijajah dengan pemikirannya yang kualik-kualik, dijajah dengan nafsunya, dijajah dengan selama keduniawan dia. Itu nganu loh Mas. Itu nelongso banget loh, urip dijajah ngono kuwi. Ekspektasi boleh, Islam itu tidak melarang kita punya cita-cita, tapi tadi sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya Allah takdirkan nanti jadi dokter, insinyur, polisi, tapi dokter yang soleh, soleha, polisi yang soleh, soleha, yang dikehendaki Allah itu. Nah, Bilal ketika itu dimerdekakan akhirnya oleh Abu Bakar. Lalu dia menjadi muazzinnya Rasulullah SAW. Lalu di akhir hayatnya lah dia menjadi gubernur kalau nggak di Damaskus ya kalau nggak salah. Ketika itu ditanya oleh rakyatnya, "Hei Bilal, kamu ini perjalanan hidupmu begitu fantastis lah gitu. Yeah. Sampai sekarang kamu dimuliakan oleh Allah menjadi gubernur seperti ini." Kata orang itu, "Kapan kamu pernah mengalami pengalaman iman yang manis gitu Bilal ketika kamu menjadi seorang Islam?" Kata Bilal, "Pengalaman iman yang paling manis seumur hidupku dan belum pernah tergantikan yaitu ketika aku ditindih batu sebesar kerbau dan dari mulutku keluar ahad. Dan aku rindu itu," katanya gitu. Maknanya apa? Itulah kebebasan, kemerdekaan Bilal ketika itu. Jadi versi Islam merdeka itu bukan dilihat dari yang tampak. Wah, kayak wongnya magrong-magrong, wah uripe wis merdeka kayak. Yeah. Ora. Fitness, awake fit atine ngenes kan. Enggak tahu iki ya ta. Ini tapi yang atine rapuh bas. Jalan iki cahaya di yang ngene iki wis ngewel-ngewel. Oh, instruktur fitness dari Triple X Gym to. Wah, terus atine rapuh kan ngono. Oleh fitness sehat ya jasmani rohani kan gitu. Jadi itu teman-teman permasalahan kita hanya satu saja, sama Allah, perbaiki hubungan kepada Allah SWT dengan cara Rasulullah SAW. Rasulullah sudah menceritakan baik dengan hadisnya, baik dengan riwayatnya, riwayat sirahnya kan gitu. Itu perlu kita pelajari. Jadi Quran, hadis
juga riwayat-riwayat, kisah-kisah, dan kisah-kisah itu bukan hanya dongeng teman-teman ya. Jadi itu menjadi tertib hidup kita adalah kisahnya sahabat. Ya, Nah, jadi ada kitab yang namanya Hayatus Sahabah yang sudah sama ulama-ulama itu ditata dengan praktis gitu untuk kita pelajari sebagai ibroh tadi. Jadi sebenarnya tertib hidup kita kehidupan para sahabat. Karena apa? Sahabat adalah orang yang sukses dunia akhirat adalah para sahabat. Bahkan dikatakan langsung berguru sama Rasul juga. Orang kurun terbaik itu adalah eranya sahabat. Dan dipastikan Allah sendiri yang bicara. Mereka adalah orang-orang sukses, yaitu sahabat. Sahabat itu orang yang sukses gitu. Sahabat itu adalah fase di mana manusia itu yang paling sukses sahabat. Nah, kita nek pengen jadi dokter sukses, ikut dokter yang sukses. Kita pengen jadi pengusaha yang sukses, ikut cara pengusaha yang sukses. Nah, kita ingin sukses dunia akhirat, ikut siapa? Ikut sahabat. Kisah-kisah sahabat kita baca. Bilal, Abu Bakar, Umar, banyak itu. Sekarang saya punya sing wis gedrik wae ya, kene ra iso maca Arab gundul ya. Godrong ya, godrong PKL. Itu sudah sama ulama diartikan. Nah, kita tinggal baca minimal sehari satu kisah. Itu bukan dongeng pengantar tidur apa-apa, tapi itu ternyata setelah kita, apalagi kita kalau bisa duduk ya di ngaji kitab itu sahabat yang original lah, ono berkah pasti kan gitu. Yang menyampaikan ulama, menceritakan kisah-kisah. Itu lama-lama koyo tertib hidup kita itu sahabat saat ini. Karena sahabat itu percontohan, bapak yang sukses ya sahabat, pedagang yang sukses ya sahabat. Orang lo ya, bukan nabi lo ini. Ya. Kan gitu. Terus apa? Percontohan lah semua sahabat itu, sahabat dan sahabiah, istri para sahabat. Nah, itu kita penting agar ketika kita mendapati satu kasus di dunia, wah, iki aku lagi dadi Sayyidina Bilal kita iki, juraganku ora oleh aku salat, kan apa kan nah, aku tapi ora di anu iki benar. Minggu ngono-ngono, tapi apa yang dilakukan Bilal? Kita menjadi tertib. Ya. Begitu Mas. Oke. Kurang lebih. Siap. Ini langsung buka pertanyaan aja ya, keburu anu nih. Moga silakan yang ada mau bertanya dari Ahwat ataupun Ivan yang mau bertanya, moga buka anu ya, tanya jawab ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Malu-malu? Atau sudah wah ingin ngelotok kabel mulai berarti Bu, yakin? Atau bingung? Ada yang mau ditanyain? Mas Oge mau ditanya juga boleh. Kalau mau dikulik monggo silakan. Ada yang mau bertanya di sini? Tidak ada? Belum ada ya? Belum. Oke, masih belum. Oke. Apa namanya? Kembali ke Mas Oke. Iya, gimana? Tadi itu tak kira Abu Jahal nyiksa Bilal tuh ahad-ahad tuh satu-satu gitu. Oh, tak kira kayak pas nyiksa dino Jumat. B. Bilal muni ahad-ahad, oh lagi Jumat. Kuwi dino Pak. Oh ya Allah. Prei kita Mas. Clear ya. Sangel lagi lagi angel lagi ya. Beleng kabeh loro-lorone. Kira-kira yang zamanin Rasulullah dadi apa ya? Aku ya bingung iki. Nek sahabat model ngene iki ngeri ya. Tapi dari sahabat. Kita dari sahabat. Bilal, tapi Bilal. Tapi Bilal, apa-apa. Bilal ditindih batu. Pak O ditindih masalah tadi ya. Pak O punya sahabat favorit enggak? Sahabat Nabi yang diidolakan atau Oh, pernah? iya, semua dong. Punya semua sahabat Nabi itu ya idol. Pernah apa namanya merefleksikan wah iki berarti seperti yang diceritakan Gus Bobok tadi. Oh iki uripku lagi kaya ngene iki berarti aku ambil sampel sahabat yang ini pas kisah yang ini. Pernah gitu nggak kira-kira Pak O? Kalau nggak layak ya saya dibandingkan dengan ujian-ujiannya para sahabat. Ya, gitu. mengkano wae iki nggo refleksi wae. Paling kaya sapa sing nyembelih untone tamune Rasulullah kae. Muaiman malah dia. Lega sahabat. Delok ya. Delok. Ketok engko. Nek ujian juga ada apa-apanya lah kita. Tapi saya pernah memang tadi tambah ya memang ketika kita sudah mau coba istiqomah di jalan hijrah ini, tadi juga tidak semerta-merta Allah diam gitu. Saya pernah itu juga ngalami ujian. Aku udah istilahnya bendina di masjid. Wis koyo jenengan lah. Masyaallah. Senin sampai Senin gitu kan, subuh sampai subuh masjid. Lama, berbulan-bulan. Sampai Takmir juga ya? Hah? Takmir juga. Diangkat jadi takmir. Akhirnya jangan jadi takmir. Turunkan lagi. Itu saya pernah habis subuhan terus ada kultum itu kan. Yaitu rutinitas setelah sekian bulan. Jadi saya pulang ke rumah
itu sekitar setengah 6, jam 6, setengah 6 nggak salah. Itu tiba-tiba rumah kontrakan saya yang 2 juta nggak seberapa itu terbuka. Dan saya kan sama anak 2. Ya. Itu saya masuk itu sudah gemetar karena ternyata rumah saya kerampokan. Saya dulu kan buka servis laptop, servis handphone, dulu BBM ya. Ya, BBM. Segala macam. Itu ternyata kan semua barang-barang servisan saya hilang. Handphone servisan semua hilang. Dan alhamdulillah memang anak saya selamat. Tapi yang jadi masalah di sini, saya itu dari masjid, sholat, berjamaah, ikut kultum. Istilahnya selama sekian bulan itu, nek dipikir-pikir angel, aku maksiatin yang dikit angel, sing gede maksudnya. Kayaknya nggak ada deh. Itu pun masih diuji sama Allah. Sampai ketika saya menemukan kejadian itu, aku sampai melirik ke atas, tapi nggak berani ngucap. Masalahku apa ya Allah? Kok segini ya? Sampai segitunya, gemetar itu aku. Cuman tadi itu waktu saya begitu kan belum ingat nih anak saya seperti apa kondisinya. Ya. Jadi Anak masih tidur di dalam ya? Iya, karena ketika saya buka horden itu karena saya ingat anak saya masih ada enggak? Satu, karena ini kan maling kan. Ya. Yang kedua, ada bekas darah enggak? Karena ini panik. Yang ketiga, atau jangan-jangan diculik dan segala macam. Tiba-tiba itu saya merangkak kan, jarak padahal hanya 2-3 meter. Itu saya merangkak karena ini enggak kuat ya untuk melangkah. Saking takutnya. Ketika saya singkap horden itu, alhamdulillah anak saya masih tidur lelap. Cuma ada jejak-jejak kaki itu di spray itu. Nah dari situ aku akhirnya malah bersyukur. Alhamdulillah ternyata Allah itu memang benar menguji hambanya itu tidak mungkin melebihi kemampuan hambanya. Ya terbukti dari situ. Dan juga saya pernah juga mau bunuh diri, itu sempat. Masih ada? 2 kali. Wis. Kena piten lu, Ban. Tumo bunuh diri. Cuma alhamdulillah gagal gitu. Bunuh diri yang paling menjengkelkan kan bunuh diri yang gagal gitu kan. Terus ngarep kereta jebol keserempet. Ulah cacat seumur hidup ya lah. Israel ini nolak loh. Iya. Malah nyebek aku cuma Israel ini nolak. Ra gelem garap. Karena sebenarnya gini, kalau kita lihat dengar kabar ada orang meninggal dunia, sahabat atau teman atau orang jauh, kita sepakat tidak menghukumi bunuh dirinya ya. Bunuh diri jelas, Allah melarang itu. Harusnya yang kita pikirkan adalah kenapa dia bunuh diri. Itu yang jadi sebab. Terus kemana kalian sahabatnya? Oke. Kan itu jadi letak masalah sebenarnya di situ. Jangan lagi vonis wah orang mati bunuh diri neraka tempatnya. No, bukan di situ. Itu kita semua sepakat. Tapi cobalah kita mulai care, mulai peduli sama teman-teman kita. Meskipun kita tidak bisa bantu dalam perkara mungkin harta, tapi setidaknya dengan kita bisa mendampingi, mendengarkan curhatannya, insya Allah dia pun akan hilang kok. Sedikit demi sedikit seperti itu. Seperti Gus Bowo itu ya, jadi sing rungkat-rungkat. Maksudnya kita jangan pernah lelah untuk memantau diri sendiri dan juga teman-teman kita agar tetap fokus lillah di jalan ini. Gitu. Oke, terus bunuh diri mau terus ada ceritanya nggak? Lanjutannya terus. Oh ya, karena bertubi-tubi kejadian kan. Tapi Allah beri pertolongan seperti ini. Jadi waktu itu saya sudah matikan lampu kamar. Jadi waktu itu saya 2 pilihan. Kalau saya racun serangga kayaknya sakit. Karena kan ada proses kejat-kejat. Sentik-sentik ngek. Kelasmu ini celeng ya bro. Serangga racun celeng. Racun celeng ya. Sigur celeng diombani obat tumo. Terus yang kedua atau tali tambang. Kan saya juga milih itu, berpikir gantung. kayaknya lebih enak gantung diri. Karena paling kan kejut-kejut berapa detik mati kan. Itu sudah ritual dari siapkan. Pilihan-pilihan menunya itu udah ya. Sudah, tinggal mana yang saya pilih, jalan mana yang saya pilih. Ya Allah ampun ya Mbak. Karena sebenarnya semua itu pilihan kita. Astagfirullahaladzim. Nah akhirnya ketika saya memilih untuk tali,
Itu sudah positif lah. Saya juga udah siapkan anak saya biar diurus mertua saya atau ibu saya, kan masih sanggup lah kalau untuk membiayai mereka. Jadi aku tenang nih untuk perkara anak-anak, tinggal aku aja. Nah ketika saya mau eksekusi itu tali, jalalah rumah saya itu ada yang ngetok. Ini rumah belum kesita bank, masih ada, masih ada. Masalah ya Allah, ya Allah. Jadi ternyata tiba-tiba rumah itu diketok sama temen, Mas, ini aku nih Rizal, mau main gitu. Terus Rizal ya. Getok-getok terus, kan keganggu konsentrasi saya. Iya. Kekusuhan saya mau suicide itu. Keberkahan silaturahmi. Keberkahan silaturahmi. Banyak ibroh di sana. Konsentrasi saya buyar. Coba neming WA tok. Mute selesai. Arep silaturahmi WA, wah adoh. Sorry, lagi mau tali temali ini ya. Jadi udah 3 kali pikir kan memang mau tak abaikan rencana. Cuma kok gedar-gedar terus. Ya wis lah akhirnya buka pintu, masuk. Ngapain Jal? Numpang rokok sebentar. Aku nyari alamat temanku di sini. Dah, dia mau ngerokok nggak jadi, minta air putih, diminum air putih nggak habis. Udahlah, kayaknya udah ketemu di alamatnya di situ. Pulang. Wis jadi wedi kan. Konsentrasi kan bubar. Niat luntur ya. Niatku meluntir. Enggak istiqomah aku. Goyang keyakinanku tentang bunuh diri ini. Mundur teratur aku. Ya itu penyelamatku. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah kirim ya. Allah kirim malaikat. Ya Wujud kan, teman. Wali pada saat itu ya, enggak pakai band ya. Wali. Itu tadi. Itu banyaklah cerita-cerita yang mungkin bisa saya jadikan ibroh untuk diri saya sendiri juga untuk teman-teman semua. Gitu, karena sebenarnya apa yang kita lakukan hari ini ya mencerminkan apa yang akan kita rasakan di kemudian hari. Oke. Masya Masya Allah. Allah. Wah, kurang kerasa ya main ini. Satu penanya, kalau tidak ada langsung kita anu aja ya, Mas Afif ya. Nanti kalau masih mau nongkrong di sini, monggo silakan kita nanti bisa ngobrol-ngobrol di sini. Biar nanti Mbak E enggak pada kewengen. Ada yang mau bertanya? Mas Iban mau bertanya dengan Pak U mungkin? Ada? Oh ada di belakang sana. Minta tolong mic-nya Mbak untuk di ada mic-nya Mas Mbak? Kalau nggak ada Mike Tyson lah, tujuh malah. Mike Sopakwa. Wah, awas gue. Dan kalau sing lanang tak kon bengok wae mesti kuat, tapi cah wedok mesake. Oh, Ahwat. Ahwat. Cang lanang, "Mas, saya mau tanya." Bar mangan to mau mesti kuat. Oh, pinjam sini aja, dengan ini aja, pakai ini aja. Yang sewu. Ya nanti mau bertanya dengan Mas Oke atau Gus Bobo, moga silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan. Izin bertanya kepada Gus dan sekaligus mungkin nanti ada sedikit pengalaman yang saya ambil dari cerita pemateri yang di tengah. Baik, pertanyaannya adalah mengenai makna keberkahan. Bagaimanakah sebenarnya makna keberkahan itu? Benarkah bahwa bisa dikatakan bertambahnya sebuah nikmat itu adalah bagian dari makna keberkahan? Lantas bagaimanakah apabila kasus yang terjadi adalah seperti dari pemateri di tengah? Ketika mungkin, iya maaf. Tidak apa-apa, Mbak lanjut Mbak, aman. Sudah siap pokoknya di sini. Iya, itu... Oh iya, pematerinya Mas Oge ternyata. Mohon maaf, saya lanjutkan. Jadi, iya. Terus Mbak. Nah, apabila seperti di zaman jahiliyah itu, ketika hatinya belum bertaut kepada Allah, otomatis semua kenikmatan itu jadinya dirasa oh mungkin ini berkah gitu. Padahal sebenarnya yang terjadi faktanya adalah hatinya belum bertaut kepada Allah. Nah jadi yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimanakah sebenarnya makna keberkahan tersebut dan jika berkenan berikan sekalian apa mengenai contohnya mungkin seperti itu.
Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Makna keberkahan nanti contohnya Pak O. Makna keberkahan dulu. Gus Bobo dulu. Nanti Oke. langsung saksi korban ya nanti Pak O ya. Tak klarifikasi meneh, Mbak. Iya, iya. Mbak, saya sebenarnya bukan Gus ya. Nama saya Agus. Alias agak gundul sedikit ya. Saya nggak enak sama Gus-Gus original. Saya pernah diundang sama NUA di Sleman, saya dikira Gus beneran, kurang ajar. Wah, ngapunten Kanjeng Nabi. Beneran saya dikira Gus tenan. Saya itu tak ceritakan, saya itu bukan Gus, malah selama saya menziarahi Gus-Gus, ya Gus kayak ginilah yang justru original. Wah, kurang ajar. Wah, biar kita ono nabi palsu, kita ngene-ngene iki. Kita modeling ini gimana nabi. Ini di tes DNA jelas anak bapakku bukan kiai, penyanyi jelas. Jadi biar nggak salah paham, ini perlu diluruskan soalnya. Saya nggak enak sama Gus-Gus original itu. Atau Gus KW mah kondang. Tenan sing KW sekarang malah kondang, malah laris ya toh. Sepatu coba kayak sing KW betul. Jadi satu itu biar saya juga kalau nggak bisa jawab dimaklumi kan gitu. Awang KW. Keberkahan. Oke, jadi keberkahan sendiri itu tidak bisa diukur dari perkara yang tampak tadi nggih, Pak. Jadi kalau secara arti sendiri mungkin kalau saya mungkin yang saya rasakan saja. Kalau saya arti mungkin ada ulama yang bisa menjelaskan lebih tepatnya. Jadi keberkahan itu perkara sing nggak bisa dijelaskan nek arep ini berkah iki kepiye to kan gitu. Memang itu yang bisa merasakan si pelaku itu sendiri. Oke. Walaupun ulama bisa menjelaskan ciri-cirinya, tanda-tandanya kan gitu. Yang jelas keberkahan ini nggak bisa diukur dari perkara sing iso diukur. Misalkan rezeki kita karena keberkahan rezeki. Oh sing 10 juta kuwi oke, iso nggotuk ngene-ngene iki luwih kuwi pak itu lebih berkah daripada sing ming UMR misalkan kan gitu. Jadi nggak bisa diukur. Jadi keberkahan itu nek oke tidak membuat dia lupa sama Allah. Nek sidik pasti cukup kan gitu. Misalkan salah satu contoh tanda-tanda rezeki berkah. Pernah saya mengasih. Waduh, satu kan. Cara mendapatkannya tidak susah. Nah, cara ciri-ciri rezeki berkah. Meskipun misalnya dia duwe pabrik iki, tapi sama Allah dikasih taufik untuk dia masrahke sapa, saya. Jadi mudah kerjanya gitu. Bukan dilihat dari zahirnya juga susah payahnya itu kan relatif ya. Susah enggaknya. Waktunya yang kedua waktunya tidak banyak. Jadi nek wis susah dia akan capek ibadahnya pasti akan keter. Yang kedua waktunya tidak banyak. Karena kalau banyak, habis waktu ibadah pasti akan terlewatkan. Yang ketiga, rizki itu cukup bagi dia. Yang keempat, semakin mendekatkan dia kepada Allah. Kan kadang kita berkah itu menjadi celotehan kadang. Bro, wah idil ki 2 miliar, berkah. Kan gitu, tapi ternyata malah membuat dia lupa sama Allah. Kan gitu. Jadi keberkahan sendiri itu tidak bisa diukur. Jadi banyak berkah bisa, sedikit berkah juga bisa. Sedikit gak berkah iso, banyak gak berkah juga bisa kan gitu. Jadi bagaimana itu nanti Allah perjalankan jenengan itu dengan harta itu akhirnya kan kayak gitu. Keberkahan umur salah satunya contohnya. Semakin tua dia bagaimana nih? Bukan dilihat dari kemapanan dia keduniawiannya kan gitu. Dia semakin tua semakin mendapatkan apa yang dia inginkan dari kacamata dunia katakanlah, tapi dia semakin jauh dari Allah. Maka ini umurnya tidak berkah. Dia semakin tua, semakin seperti yang dia harapkan, tapi tetap dekat dengan Allah. Dia masih tetap punya sifat zuhud, qanaah, kan gitu. Jadi bahkan tidak bisa kita lihat ini agak nganu sedikit. Cinta dunia itu bukan berarti terus dilihat dari yang tampak juga. Wah mobilnya BMW duniawi, bukan itu. Jenengan numpak BMW, neng dalan azan, neng masjid. Itu bukan cinta dunia. Daripada wis ngontel, ngepit toh. Azan ora mandek, cinta dunia sing ngepit mau kan gitu. Jadi bahkan perkara-perkara itu kita tidak bisa hukumi. Sahabat itu semua ada sampelnya loh. Yang kaya ada Abdurrahman Bauf, sing kere ono, sing zuhud Abu Hurairah ngelih nganti kejang-kejang nganti tidak gulune karo kancane dikira gila gitu. Padahal saking ngelihe, ya Nabi aku ngelih tak ganjil weteng loro, Nabi ngumuke aku telu kan gitu. Jadi iya Nabi kita tuh kayak gitu loh. Sekarang pemimpin di sing iso ngono ki, rakyate ngelih
Jurak apa pemimpinnya saya ngelih, ya ming Kanjeng Nabi kan gitu. Ya Nabi saya lapar 2 batu, Nabi aku telu kan banjel batu wah ya wis ngapunten anu. Kalah level. Kalah level. Nah, maksudnya itu tadi. Perkara itu pun tidak bisa. Nah, makanya agama ini hadir kepada kita agar kita itu tidak terkesan dengan suasana keadaan yang tampak ini. Entah itu susah, entah itu senang ya. Ini menghapus-hapus bahasanya kan gitu. Agama ini secara kasarane ngono. Ha kok arep dihapusi karo perkara sing hapus-hapus. Mengejar perkara sing hapus-hapus atau temporari itu kan hapus-hapus kan gitu. Jadi agar kita tidak terkesan dengan suasana keadaan susah, keadaan sulit, keadaan sedih, keadaan bahagia, sehat, sakit. Orang terkesan orang beriman tetap ilallah kan gitu. Jadi bukan masalahnya itu sebenarnya, tapi keadaan apapun itu ada Allah enggak dalam hati kita. Keadaan sugih ono Allah ora ning ati, keadaan miskin ada enggak. Nah, kalau ada Allah dan Rasulnya pasti berkah tadi. Pasti kembali berkah. Walaupun ulama Rasulullah mengajarkan terus para ulama ngajari kita bagaimana agar rezeki berkah. Oh, ini ada hak yang harus saya keluarkan. Kan misalkan kan gitu kita ngaji kayak gitu kan. Jadi sebenarnya itu bukan dengan kita membayar zakat misalkan ya ini saya mengeluarkan zakat gitu, mengeluarkan yang harus saya keluarkan karena sebagian hartaku ini bukan milik saya ya, betul. Kan gitu sehingga rezekinya jadi berkah. Rezeki umur terus apa nanti ya perkara-perkara di hidup ini jadi berkah, kendaraan kan gitu. Kira-kira gampangane nitenine apa yang kita punya tadi posisi kita terus ada Allah enggak gitu. Tapi kalau insya Allah terus dengan satu garis bawah ikhlas ya, dalam arti ikhlas, nah itu bisa dikatakan itu berkah. Nah, meskipun apa namanya itu tadi tidak bisa dilihat dari, karena pasti saya bukannya gimana, yang kemarin kita bahas pengangguran ya Mas. Ya betul. Yang bulan lalu. Misalkan saya itu kan wongnya buruh harian lepas ini Mbak, saya ini kan buruh harian lepas. Soalnya nek saya jadi PNS lengupani ngomong rungkat iki sapa? Gaya alasane kuwi. Ya Allah kalau saya kerja yang ngurusi umatmu siapa? Gayane ngono. Tapi tenan lho, wis sore bengi tamu omah wis dua keadaan kuwi haji iki Mas saya tuh jobless Mas, saya tuh jobless sudah sekian ya kerja. Ki ngece apa itu ki? Lah lek tok parane wis nganggur 8 tahun deh. Sing tok aja cerita ki ning arep ki kadang saya lucu kadang gitu kan orang-orang. Nah, saya ada tanya aja akhirnya ngulik-ngulik. Lu Mas itu kerjanya apa? Akhirnya ya saya tetap ikhtiar apa yang saya potensi Allah yang berikan saya buat dengan gini walaupun Allah itu punya potensi dan kadar masing-masing dan style masing-masing yang kita tidak bisa tiru kadang. Wah aku pengen koyo kae yo nek ora koyo iso koyo kae ra iso. Boleh yang ditiru misalkan keistiqomahannya, kegigihannya, sifat-sifatnya. Tapi nek dalan itu kadang orang Allah berikan ke yang lain. Saya ki coba nek sak njuk kabeh profesine polisi kabeh, misalkan sak donya yo Jadi dokter siapa? Nah, kan gitu. Njuk sing kecekel sapa? Ya kan. Pak. Ngomong gitu. Nah, waktu itu saya ya diulik gitu. Ono wong kanca penasaran iki ngono yo lho kan misalkan itu. Nah saya cerita ya saya biasanya musyawarah sama istri saya bilang gitu khazanahnya masih berapa gitu. Kami sedang belajar meluruskan lisan tadi sama istri pun saya tidak bilang dari piro tapi masih berapa meskipun klutik orang mulai aku masa tapi masih alhamdulillah masih 20.000 misalkan gitu. Oh berarti oke, aku tapi biasanya istri saya laporan jauh misalkan khazanahnya masih berapa. Khazanah itu apa bahasanya gue apa artinya gue simpanannya Allah lah kan, dari khazanahnya Allah yang diberikan ke kita itu dunia ini lagi siji dibagi seluruh alam nanti 99 masih menunggu kita di akhirat. Ya aku niru lah, maksudnya berangkasi kan, berangkasi Gusti Allah sing tampak piro sekian Mas, oh berarti telung sasi prai kan ngono iki. Saya gitu biasanya. Yo teman bilang sama saya, "Wah Mas, 3 bulan kowe iso prai, berarti pendapatanmu gede banget." Ya ora, keperluanku sing sithik, Bro. Kan gitu. Jadi bukan terus telung sasine iki piro emang Mas? Tak florke ternyata seminggune dhek. Masya Allah tak, ya berarti aku jane iki yo bojo kan aku kengiritan rata jare gitu. Enggak, tapi itu pun kami anggap wis turah-turah, wis iso jajan boba kan ngono ki wis iso ning alun-alun kalau cilok gajahan kan ngono. Tempuran. Ben sore wis iso ana adegan ngono kuwi gitu loh. Kalau ya itu kan gitu, bojo saya itu kebahagiaannya di dalam boba 12.000. Wah seneng banget bojo saya itu. Nges ngene wis.
I love you mama. Wis bojo saya tuh alhamdulillah itu 12.000 bobang nges ini wis wah memalingkan dunia. Iya. Ora perlu dituke tas merek apa, Mbah? LV ya. Ora perlu bobang nges sakarin sithik. Wis bahagia. Pak rada serak sithik mulai rada serak. Nah, jadi itu tadi keberkahan bukan perkara yang bisa diukur dari perkara yang tampak tadi, tapi apa yang kita punya berdampak apa kepada kita. Ketika dampaknya itu semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah itu berkah. Tetapi kalau tidak, kita harus perlu koreksi. Misalkan rezeki kita audit sendiri, bagaimana mungkin cara kita mendapatkannya. Nah, misalkan perkara rezeki tadi, waktunya ora akeh, kan ora perlu siang dan malam maksudnya gitu. Terus gampang, ora susah, terus cukup, terus satu membuat dekat sama Allah. Atau nek akeh ora membuat lupa sama Allah. Terus kita audit, berarti aku isih angel ki, berarti ra berkah. Oh, aku ki isih pemakan waktu banyak kerjane berarti ora berkah. Ning ngono aku tak resign. Bukan begitu cara Islam mengajarkan. Islam mengajarkan kita menyelesaikan dengan amal. Bukan dengan ya ini boleh dipakai kalau tapi kadang itu ada perintah sing ora masuk akal loh. Kan itu Nabi Musa itu nyuruh nuduke tongkat neng laut, kudune neng badue Firaun kan gitu. Ya enggak? Kotrak. Nah, kudune tapi hei Musa, pukulkan di lautan, akhirnya membuat jadi 12 jalur, akhirnya bisa menyeberang dengan selamat. Laut yang sama menyelamatkan Musa, laut yang sama menembalakan Firaun. Maknanya apa? Manfaat dan mudarat datang dari Allah. La ilaha illallah. Maksudnya itu. Jadi bukan lautnya di sini kasusnya, tapi itu kan. Nah, kembali tadi akhirnya Islam mengajarkan kita kepada amal. Nek ora, nah itu tadi pentingnya ngaji. Oh, ngene solusine. Kalau enggak langsung dia akan gegabah, oh tinggalkan di kantor, tinggalkan gini. Selagi ada perkara, misalkan perkara memang harus ditinggalkan dalam arti mang wis kuwi harus kan gitu. Yeah. Monggo ya. Walaupun dalam Islam ya ono kelonggaran kadang karena berproses gitu. Nah, misalkan ada alasan yang kita jelas itu enggak baik gitu. Nah, misalkan bukan itunya, tetapi kata Rasulullah dan para ulama, para kiai menjelaskan bagaimana cara mendapatkan rezeki yang halal. Salah satunya apa? Jaminan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Satu, Allah berikan keberkahan rezeki. Yang kedua, bebas dari siksa kubur, meniti sirat secepat kilat ya kan. Terus masuk surga tanpa hisab, terus mendapatkan amal dari tangan kanan. Nah, 5 jaminan sholat, keberkahan rezeki, terbebas dari siksa kubur, menerima catatan amal dari tangan kanan. Nek sesuk tangan kanan berarti insya Allah selamat. Tapi nek wis kiri atau dibalik kan ya itu sing bahaya. Terus yang ketelu terus berikutnya adalah meniti sirat secepat kilat, masuk surga tanpa hisab. Ada keberkahan rezeki, berarti perbaiki sholat. Itu ya. Ada teman saya datang, temennya istri waktu itu, Mas saya kerja di salah satu fast food ngono iki lah. Makanan cepat. Makanan cepat saji gitu. Pangan angel. Mencongak. Cepet. Apa namanya? Aku jogone ngarepan Mas dan aku ora oleh kudungan, dia bilang gitu. Tapi aku meng iki tok gaweanku Mas dinggo anakku gitu. Suaminya udah enggak ada. Maka kita lain kasih semangat, akhirnya perbaiki sholat. Dan wanita lebih mudah, nggak harus ke masjid kan gitu. Yeah. Tapi jaga sholat. Atas izin Allah berapa bulan kemudian dia datang, Mas saya ditaruh di kantor gitu. Oke. Jadi bisa pakai jilbab ya? Jadi bisa pakai jilbab yang besar. Dia jadi admin atau menjadi manajer kalau nggak salah. Itu kami teman istri atau saudara saya lupa waktu itu. Nah, karena apa? Atas izin Allah keberkahan sholat. Jadi kalau orang beriman itu ketika ada suasana keadaan yang kurang baik kepada dia, maka yang dikoreksi adalah amal. Wah, sholatku iki mau piye iki? Oh, zikir pagi petangku ketoke luput iki. Oh, ketoke aku mau dina iki ana. Langsung koreksi amal, tidak langsung terpukau dengan suasana keadaannya. Tapi keadaan dia baik atau buruk, misalkan buruk, maka untuk orang beriman mesti selalu kok introspeksi dengan amalnya ada sendiri. Oh iki mungkin iki amalku iki sing kurang. Oh gini. Aku langsung seperti itulah. Jadi bagaimana keberkahan ya perbaiki amal. Perbaiki amal ya. Jangan lupa. Terus balik ke Pak U, tapi agak singkat ya, wis rada bengi ben mbak-mbak ing ora kewengen. Monggo Pak U. Kok ngapa ya aku? Nek tadi benar apa yang disampaikan Gus Baha ya, tapi kalau Gus Baha ajar lebih.
ngece. Gus Wowo. Astagfirullahaladzim. Gus Mbak Lover iso ngruduk aku itu ngawur. Gus Wowo. Jadi kita tuh biasanya gini kan, kalau mendapatkan rezeki, bisa lagi keadaan memang kita lagi baru hijrah, ketika kita mencari rezeki yang lebih ahsan caranya, lebih baik, biasanya kan kita mendapatkan yang pertama tuh seperti sampai berlinang air mata gitu, Ya. ya kan, syukurnya luar biasa. Nah dilihat dari situ, ketika yang kedua, ketiga rasa syukurmu kurang, waktumu malah tergerus untuk membesarkan omset, waktumu tergerus hanya untuk piye caranya ben tambah cabang, kemungkinan ya, itu kurang berkah. Saya nggak bilang nggak berkah, mungkin kurang berkah. Seperti jadi lihat aja, sadari sendiri kalau tadi semakin kita menggampangkan ibadah, yang penting sudah ini, yang penting sudah itu, ada kemungkinan itu kurang berkah. Dan yang kedua kan bukan hanya kita dapatnya dari mana, kita belanjakan untuk apa. Mungkin di cross check aja jujur sama diri sendiri, kita seperti itu enggak. Karena kan lebih baik 100 juta halal daripada 10 juta enggak halal kan. Yolah, ya cedak lah. Harus seperti itu. Heeh, ngetes ki kok isih konsentrasi ora ngantuk. kupengku saya gerung ora. Iya, iya. Sama terakhir mungkin gini, karena kita lihat fenomena sekarang, mbak-mbak kan masih muda semua, mas-mas masih muda semua. Coba mulai sekarang, karena kita sekarang hidup di zaman yang namanya algoritma, kita akan dijumpai dengan apa-apa yang kita suka, kita akan dijumpai dengan apa-apa yang kita lihat, kita pelajari, ubahlah itu. Mari ubah algoritma kita menjadi algoritma yang islami. Bacaan referensi kita diubah, jadi bacaan lebih baik. Akad-akad bisnis kita ubah menjadi akad-akad yang lebih baik. Pergaulan kita ubah menjadi yang lebih baik. Apa yang kita like, apa yang kita suka, apa yang itu jadi lebih baik lagi. Insya Allah kita akan ditemui dengan sesuatu yang membuat kita makin istiqomah dalam berhijrah dan istiqomah dalam mengajak teman kita berdakwah. Jadi itulah, tolong waspadai apa yang kamu suka, soal itu yang akan kamu temui di kemudian hari. Itu sih pesan saya buat generasi muda, jangan sampai salah jalan. Masa kini yang menentukan masa depan. Kan nggak mungkin masa depan menentukan masa sekarang. Kita. Wis luar biasa, Masya Allah. Oke, wis bengi banget ya guys, mundur oke, terpaksa harus kita akhiri. Asik sebenarnya ngobrol kayak gini, cuman kasihan yang Ahwat nanti pulangnya kemalaman. Yang cowok, yang Iwan, monggo kalau masih mau ngobrol, silahkan nanti kita bisa di sini ngobrol-ngobrol dulu. Kita akhiri dulu. Terima kasih Mas Oge sudah membersamai kita ya. Ya, sama-sama. Gus Bobo, terima Gus kasih. Gus Kamil ya Budi. Enggak Bapak, yang penting semua bisa mendapatkan ibroh apa yang disampaikan oleh beliau-beliau pada malam hari ini. Jangan sampai salah jalan. Sudah ada contohnya, jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama. Insya Allah kita akan kembali lagi di bulan depan. Panitia ada yang mau diumumkan mungkin dari Teras Dakwah? Oh di HP, oke sorry saya tak buka. Waduh HP ku. Paketnya nganu lagi. Sebentar. Oh ya, ini ada pengumuman ya. Pisahkan, berkaitan dengan sampah ini, pisahkan sampah bekas nasi dan air minum. Mohon dipisahkan ya, karena ini tempat saya sudah dipisah-pisah. Ini TD sedang membuat gerakan peduli sampah. Dan kedua, TD Open Trip Sunrise Bromo ya, seperti tadi di layar monitor, 500.000 aja. Infonya bisa lewat Instagram Teras Dakwah. Murah loh tuh 500.000. Istri saja kaget, kok murah ini, cuman 500.000 udah sampai Bromo. Dan semoga menjadi inspirasi wisata halal untuk teman-teman yang lain ya, bahwa wisata itu kadang kalau nggak hati-hati kita bisa nyerempet-nyerempet maksiat. Insya Allah TD akan mengamalinya wisata halal yang tidak mengurangi unsur fanya, tapi tetap ada berkahnya. Gitu oke. Terima kasih dan jangan lupa ngaji Rabu depan ada Ustadz Rifki Jarot Tolib ya, kalau nggak salah itu ya. Ini bisa dicek di Instagramnya Teras Dakwah. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Anggri mohon pamit. Ketemu lagi di lain kesempatan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin, dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.